Selamat pagi, Ibu pagi. Vitorini. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita ada di salah satu paru-parunya Kota Betul. Bandung ini. Bagus banget, di dekat Taman Saparua begitu ya. Saya Ramalis dari Yayasan Pilar Tunas Nusa Lestari dan ini Ibu Vitorini. Halo, saya Vitorini. Mitra kami yang sudah 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Melakukan beragam eksperimen dan pergerakan eksperimennya secara fisik untuk Betul. bikin hutan mikro Miyawaki dan menggerakkan masyarakat. Betul. Gitu ya, untuk lebih concern tentang lingkungan Betul. dan perubahan iklim. Yes. Coba diperkenalkan, Halo. who are you really? Hai, saya Vitorini, dipanggilnya Vito biasanya. Saya salah satu owner Masagi Coffee Ciumbuluit. Saya sama Bibet nih sama-sama concern banget sama masalah perubahan iklim di dunia, bukan di Indonesia saja. Kira-kira gitu. Dan terutama karena Anda juga berpraktek sebagai arsitek ya. Oh iya. Dan memang kenapa kami menjalin hubungan dengan Ibu Vito dan teman-teman di Masagi Coffee, karena kami sampai dengan saat ini melakukan beragam kegiatan, Ya. itu umumnya dengan lembaga formal, pemerintah, sekolah, begitu ya, dengan masyarakat yang menengah ke bawah, begitu. Jadi kami merasa butuh satu mitra yang bisa merangkul kelompok ini ya. Jadi profesional, kemudian bisnis, kemudian menengah ke atas. Dan kenapa Anda concern Oke. tentang ini begitu ya, terkait dengan masa depan dan lingkungan? Ya. Kenapa? Oke, sebetulnya kalau concern mengenai masalah lingkungan udah lama. Cuman problemnya selalu gimana cara mulainya gitu. Jadi akhirnya 2 tahun lalu saya sama Bibet kebetulan kita saudara. Cuman kita memang kontak biasanya di sosial media, kemudian akhirnya kita bertemu membicarakan satu hal yang sama gitu. Jadi kita gimana yuk kita kalau kolaborasi, karena kita pikir untuk dengan masalah-masalah yang ada di problem lingkungan yang ada ini tuh dilakukannya mesti sama-sama gitu. Yeah. Kita mesti nggak bisa kita lakukan individu sendiri atau berdua. Kita memang mesti banyak sekali yang terlibat gitu. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah itu upaya-upaya kecil yang mungkin bisa mengundang yang lain bisa ikutan gitu. Oke. Gitu ya kira-kira. Nah, setelah 2 tahun pengalaman kami loh ya, rasanya dengan Masagi bedanya dengan kegiatan uji coba itu. Nomor 1, kita akhirnya ketemu ya cara yang tidak saling membebani tapi saling mendukung. Betul. Kalau menurut saya itu adalah suatu prinsip kolaborasi ya. Oke. Yang kedua, kita melakukan gabungan antara having fun, belajar, melakukan eksperimen dan mengajak lebih banyak orang. Ada faedahnya ya? Iya, Bermanfaat. dan berfaedah begitu. Senang, banyak makanan Ya. enak-enak, Ya, betul. berfaedah, dan ternyata kita juga sangat banyak belajar langsung secara sosial karena kita kemudian ketemu dengan anak-anak, Ya, betul. keluarga, kemudian lansia, Lansia. begitu ya. Jadi itu yang kami temukan di Masagi dan semua prosesnya having fun, Ya. begitu. Tapi memang yang kami juga syukuri dalam kerjasama ini adalah konsistensi dan persistensinya sama, Ya, begitu betul. ya. Oke. Nah, menurut Mbak Vito nih ya, selama 2 tahun itu yang paling mengesankan dan mewarnai, karena kan kolaborasi juga harus Ya. win-win kan? Apa? Yang pertama sebenarnya buat saya excited adalah pertama kali saya datang ke Ruang Riung dulu deh, jauh sebelum saya akhirnya menentukan udah kita kerjasama. Di Ranca Ekek Di gitu Ranca ya. Ekek. Jadi ada Jadi, kegiatan lain ya, yes. punya Tunas Nusa ya. Mesti sih kalau misalkan ada waktu luang mampir ke sana, nanti hubungin Tunas Nusa Foundation di Ruang Riung. Itu penting karena yang merubah perspektif saya selama ini adalah titiknya di situ. Gitu. Pada saat saya kembali dari sana, diceritain nanti ya next ya. Cuman intinya adalah pada saat pulang dari sana itu banyak banget yang mengganggu pikiran gitu, pengen segera eksekusi apa yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita yang cuma segini-segininya gitu. Tapi bermanfaatnya luar biasa sama masyarakat setempat gitu. Nggak usah bicara dengan skala besar dulu, tapi skala terkecil aja dulu gitu loh. Jadi itu gongnya sih kalau buat saya spesial sekali. Kemudian diikutin pada saat kita kerjasama pertama kali di Masagi, nanam bareng. Karena itu kita melibatkan semua barista, semua
staff Mas Agi deh, keluarga Mas Agi semua ikut dari mulai tim depan, tim belakang gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak pernah kita lupa sih pasti. Jadi memang prinsipnya sama kolaborasi itu tidak boleh saling merugikan. Yes. Kalau bisa menguntungkan. Kemudian gue sih mikir jauh-jauh sekarang. Sebisanya, Yes. kecil pun nggak apa-apa, kira-kira gitu kan. Jadi Sekarangnya di garis bawah. dikasih garis bawah sekarang gitu. Dan memang kemudian gagasannya adalah nomor satu, kita melakukan eksperimen karena pada saat yang sama kita butuh pengetahuan untuk membuat hutan Miyawaki. Bahkan kami sendiri di Tunasosa baru mau ini di Ranca Ekek dekatnya Ruang Riung Ceria tadi. Nah, Ruang Riung Ceria itu sebagai tambahan, ini adalah pusat pencegahan stunting yang kita buat. Sekarang udah masuk tahun keempat. Intinya adalah memberdayakan masyarakat lokal. Dan sekarang ini posisinya adalah setiap minggu kami panen untuk warga. Bisa sampai 38 kilo, kadang-kadang awalnya 20 dulu ya? Ya, 4 kilo 4 kilo dulu ya? 4 kilo begitu. Luar biasa. Dan itu dibagikan kepada seluruh warga. Jadi dalam 1 tahun itu sekarang kita mau reach out 700 kilo setahun. Dan itu kita berikan free karena mereka terlibat. Iya, gitu. betul. Jadi prinsipnya sama. Kita datang waktu itu pas panen soalnya. Iya, jadi dan dibikinin makan bubur Manado. Itu luar biasa. Nah, ini yang mimpi yang harus kita wujudkan ya di Mas Agi begitu. Oke, Mbak Vito, kita di Bandung. Ya. Kita tahu Bandung itu sudah sangat rusak. Yes. Kondisinya, posisinya Mas Agi itu ada di wilayah KBU. Betul. Nah, kalau kita lihat di sosial media, KBU yang hanya boleh dibangun 30% itu 20-30 ya. Ternyata sudah hampir habis. Tidak ada. Tidak ada. Jadi pesannya adalah mari kita buat hutan mikro seperti di Mas Agi. Itu cuman 12 meter persegi cukup bisa bikin hutan. Dalam 6 bulan dia sudah lumayan stabil sebagai calon hutan gitu. Dalam 3 tahun, 6 tahun itu sudah jadi hutan. Dan ini hutan pangan sehingga persoalan Bandung rawan air, rawan pangan bisa langsung terjawab gitu ya. Oke. Sekarang ingat nggak acaranya lansia? Ya, itu juga sangat spesial. Itu salah satu acara kita terakhir ya? Ya, kedua terakhir ya. Waktu itu kita bikin khusus plot Miyawaki kedua, kerjasama dengan DSDABM Kota Bandung bikin Drumpori begitu ya. Sebagai arsitek, jadi kita bikinnya karena ini lansia, tentu kita menyesuaikan dari desain karena kan memang desain adalah sebuah solusi ya. Jadi kita mensolusikan gimana caranya mereka tidak sakit pinggang pada saat menanamnya. Jadi kita lahannya kita tinggikan supaya sesuai dengan ini mereka lah, kemampuan mereka, keterbatasan mereka gitu. Jadi yang menarik adalah itu kita mungkin untuk semua geng-geng arsitek juga mungkin lebih aware ke arah sana ya. Jadi pada saat mungkin kita mendesain, melibatkan lingkungan, konsen terhadap lingkungan itu juga penting gitu. Jadi bagaimana kita mendrive si klien dan lain-lain itu untuk lebih aware lah terhadap perubahan iklim ini gitu. Jadi upaya apa yang bisa kita lakukan gitu untuk minimal memperkecil dampaknya sih. Karena kalau untuk merubah atau itu wah terlalu inilah, cuman minimal kita memperkecil dampak-dampak yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Masa kita mau mewariskan itu terhadap anak-anak kita gitu yang lebih buruk dari yang kita punya gitu. Jadi salah satunya sih itu ya. Jadi si kemarin konsep lansia ini menarik karena ternyata mereka happy banget. Iya, nomor satu mereka happy dan berguna sekali. Dan mereka juga ternyata punya resources. Itu mereka yang punya lahan lagi, punya ini, tapi mereka keterbatasan satu, nggak ada. Dari mana mulainya? Gimana startnya? Caranya gimana gitu. Dan memang waktu itu yang menarik adalah para lansia peserta itu nomor satu having fun, mulai juga menyiapkan mimpinya mau apa, begitu kan. Jadi kita untuk bisa kolaborasi memang itu ya. Yang ketiga, oh ya aku kan punya, bisa tuh di halaman dibikin, gimana caranya. Dan kemudian mereka juga melihat, oh ya kita selama ini ngambilin air terus, sekarang sudah waktunya nyimpen air. Ada pesan-pesan yang kita selipkan ya. Gitu. Dan semuanya tidak dogmatis, having fun. Kira-kira mereka memang akhirnya juga sama kayak gitu kan, jadi oh iya ya, kayaknya seru juga dengan kita jadi manusia nih bermanfaat buat orang. Kita nggak mesti menunjuk saya mau ngasih buat si itu kan enggak usah gitu. Jadi memang kita bikin sesuatu ya mungkin dampaknya buat
entah entah siapa gitu dan loh. di mana begitu ya. Hmm. Jadi memang itu kan prinsip dasar ketika Anda memberi nggak usah tahu Yes. siapa untuk apa, Yes. tapi kita tahu bahwa itu adalah baik. Betul, Kira-kira begitu betul, kan betul, ya. betul. Nah sekarang gini Mbak Vito, kita udah 2 tahun nih. Maunya tahun ketiga, tahun keempat, kelima dan seterusnya apa nih mimpinya? Tadi kan waktu awal pertama kita melibatkan barista. Saat ini adalah salah satu barista yang kemudian menggunakan pengalaman dan proses ini sebagai bahan tesis. Ya, betul. Tesisnya itu kan tesis juga S2. sesuatu yang achievement ya. Betul. Jadi ternyata ada dampak yang Ya. kesana arahnya. Yang ke depan maunya apa nih? Kedepannya sebetulnya kalau dari Masagi Coffee kita sih satu istiqomah karena ya Alhamdulillah. karena segala sesuatu apapun kita mungkin. masih istiqomah Ya, gitu, dan mau harus mengerjakan ada ini ya taala. terus Iya. aja walaupun di sela semua kesibukan masing-masing ya selipkan aja gitu. Kita mesti menyempatkan gitu, itu satu. Kedua, memperbanyak kegiatan Ya. yang lebih Dan itu serius. agak susah memang. Yes. Karena Dengan- kolaborasi. Iya, kolaborasi. Jadi kita mau kerjasama dengan siapa, tapi mungkin kita mau bikin timeline yang besar itu yang pernah Iya. kita bicarakan. Jadi dalam 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu Iya. kita plot beberapa kegiatan dari Iya. kita bikin variasi antara kegiatan anak-anak karena itu juga seru banget. Anak-anakku juga suka sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai Keluarga, keluarga. lansia, Iya. ya. Jadi kita pengen bikin varian yang lebih banyak melibatkan karena untuk menyebarkan kepedulian ini, pesan kepedulian terhadap lingkungan ini memang mesti pelan-pelan, dikemasnya keren dan menyenangkan. Biasanya, maksudnya biasanya viral tuh. Kan zaman sekarang nih apa-apa mesti viral ya. Karena dunia kita ada dua ya. Dibandingkan dunia. memviralkan yang Iya. kurang baik, lebih baik kan memviralkan yang yang seperti baik, ini gitu iya. loh. Menularkan terus. Nah itu yang saya mimpinya sih sebetulnya ke depan selalu pengen menularkan ini terus gitu. Yang pernah saya ceritain, ini kayak semacam multi level marketing versi gratis. Iya. Jadi memang misalkan di sini kita bikin kolaborasi satu bisnis usaha dengan tim Tunas Nusa Foundation lah sebutkan sekarang. Kemudian kita menyebarkan lagi tim usaha lain juga pun menyebarkan lagi. Jadi Iya. tidak hanya berhenti mereka melakukan, mereka menyebarkan lagi kan akhirnya ya itu kerjasamanya luar biasa gitu bisa. Nah, balik kepada apa yang dituliskan dan coba disimpulkan Raffi ya. Sebetulnya kan teman-teman bisnis kan juga agak takut ya. Ntar gimana kotor, jorok, apa impactnya? Secara bisnis langkah 2 tahun ini impactnya gimana sih, Mbak? Ya, Mbak Vito? kalau menurut aku malah menarik ya. Kita bahkan berkali-kali kita sebutkan kita malah bangga loh. Maksudnya kita punya sesuatu yang Lain, giving back to ya, society. ya kayak pay it forward gitu Iya, iya, ya. iya. Jadi kita nggak kepada berpikir tim soal internal bisnisnya gitu. berpengaruh nggak? Berpengaruh tentu. Gitu. Gitu. Jadi memang kita pengen nanem di mindset ya, kayaknya ya gitu. Betul. Sebetulnya dari kami juga merasa pengalaman kerjasama dengan Mas Agi ini juga sangat positif ya, karena the other side of story lah buat kami begitu ya. Yang kedua itu adalah ada 2 kafe lain yang mengontak kami. Yes. Tetapi rupanya pesannya agak belum pas oke, gitu. oke. Jadi disangkanya kita event organizer, Bikin event. bikin event dan membangun bisnisnya mereka dengan ya greenwash ya. Oke. Kelihatannya begitu. Jadi mungkin kita harus mengemas informasi ini secara lebih baik. Ya, Oleh betul. karenanya kita ngobrol kali ini Yes. begitu ya. Ya. Tapi bismillah lah ya, Bismillah kayaknya ya. positif ya. Pokoknya Kayaknya kalau niat baik sih Insya Allah. Dan mungkin begini, mungkin dengan Raffi ini, kemudian dengan yang lainnya, kita coba ini kita analisa ya, impactnya kepada bisnis, impactnya kepada lingkungan, impactnya kepada staffnya, jadi culture bisnisnya, organisasinya Mas Agi Coffee gitu ya, mungkin itu lebih baik. Ya, betul. Last word. Oke. Ya itu. Jadi kalau buat saya sih kayaknya kita mulai harus berbuat sesuatu Now, sekarang karena demi anak-anak dan cucu kita mendapat warisan yang jauh lebih baik dari yang kita dapatkan sekarang. Jadi kita harus naik kelas terus. Iya. Jangan stuck lah gitu. Oke, Terutama jadi, di lingkungan iya. ya. restorasi lingkungan kita, yes. restorasi hubungan sosial kita, Betul, begitu ya. betul. Kita kembali coba kepada hubungan baik, nilai-nilai budaya kita Ya. yang lama, begitu ya. Ya. Supaya kita bisa berbuat lebih banyak. buat Iya, orang karena lain. kita kayaknya udah terlalu banyak dapat enaknya ya. Harus Gitu, bayar. kayaknya kapan kita bayar nih gitu. Ayo dong guys. Ya, guys, oke. Terima kasih banyak Thank Bu you, Vito. thank you banget, Oke, Bibet. sampai ketemu lagi. Ah, Muah. ini Oke.
juaranya dia, guys. Ya, oke ya. Terima Ya, kasih. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aman. Coba dicek suaranya.